Bagaimana jika seorang kurir yang hanya mau mengantar satu paket terakhir, tapi GPS-nya mati, jalannya menghilang, dan dia masuk ke desa yang tidak ada di peta. Semua orang di sana menyebut hari yang sama. Selasa, tanggal 12. Arga adalah kurir logistik antar kota yang terbiasa bekerja malam. Bagi dia, jalan gelap, rute memutar, dan sinyal hilang bukan hal baru. Sampai suatu malam, saat mengantar paket terakhir sebelum pergantian hari, GPS membawanya ke jalur yang tidak dikenalnya. Jalan aspal menyempit, lampu kota hilang, dan hutan perlahan berubah jadi pemukiman kecil. Desa itu terlihat normal. Ada rumah, warung, balai kecil, dan beberapa warga yang masih terjaga. Tidak ada yang aneh di pandangan pertama, kecuali satu hal. Semua orang di sana menyebut tanggal dan hari yang sama, berulang-ulang, seolah waktu berhenti di satu malam tertentu. Arga mencoba pergi setelah menyadari rute itu tidak tercatat di peta digital manapun. Tapi setiap kali dia berbalik arah, jalan berubah. Penunjuk arah yang tadi ada menghilang. Jalan yang dilalui terasa memanjang, lalu berakhir di tempat yang sama. Warga desa mulai bersikap terlalu tenang, terlalu pasrah, seolah sudah tahu Arga akan terjebak. Semakin lama Arga berada di sana, semakin terasa bahwa desa ini bukan sekadar tempat yang tersembunyi, tapi sesuatu yang ditinggalkan oleh waktu dan sengaja dilupakan. Malam tidak pernah berakhir, jam terus berjalan, tapi tanggal tidak pernah berganti. Cerita ini mengikuti usaha Arga untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di desa itu. Kenapa desa tersebut tidak tercatat dimanapun, dan alasan sebenarnya kenapa orang yang masuk ke sana sulit sekali keluar. Malam itu harusnya jadi malam biasa buat Arga. Bahkan terlalu biasa sampai membosankan. Jam di dashboard mobil nunjuk angka lewat sedikit dari 11, dan daftar pengiriman di ponselnya tinggal 1. Paket kecil, tujuan ke arah pinggiran, alamatnya nggak terlalu jelas, tapi masih masuk area layanan. Arga sempat mikir buat nolak, tapi bayangan pulang cepat langsung pupus waktu notifikasi insentif muncul. Tambahan uang malam, lumayan buat nutup bensin. Ya udahlah, satu lagi, gumamnya sambil ngelirik kaca spion. Jalanan makin sepi. Begitu dia keluar dari jalur utama, lampu jalan mulai jarang. Rumah-rumah juga makin berjauhan. GPS masih nyala, nunjuk arah lurus ke depan, tapi peta di layar udah berubah jadi garis tipis tanpa nama jalan. Arga terbiasa sama rute aneh. Kerja malam ngajarin dia buat nggak terlalu panik sama jalan asing. Selama GPS belum muter-muter sendiri, masih aman. Masalahnya, sekitar 10 menit kemudian, sinyal hilang. Ikon di pojok layar berubah jadi tanda silang. Peta Navris, tapi panah arah masih nunjuk lurus, seolah yakin banget jalan ini benar. Arga pelan-pelan ngurangin kecepatan. Halah, katanya pelan. Dia berhenti sebentar di pinggir jalan, mesin masih nyala. Dia buka jendela, berharap dapat sinyal. Yang masuk cuma udara malam dan bau tanah lembab. Sepi, gak ada suara motor, gak ada anjing. Bahkan, serangga pun jarang kedengaran. Jalan di depannya bukan lagi aspal mulus. Permukaannya kasar, kayak jalan desa yang jarang dilewatin mobil. Di kanan dan kiri, pohon-pohon tinggi berdiri rapat, daunnya nutup langit. Lampu mobil jadi satu-satunya sumber cahaya. Arga nimbang dua pilihan. Putar balik atau lanjut. Dia cek bensin, jarum udah mendekati 1/4. Lanjut dikit lagi, katanya ke diri sendiri. Paling juga nemu rumah orang. Mobil jalan lagi. Pelan, ban ngelindas kerikil. Bunyinya kedengaran jelas di tengah sunyi. Jalan itu agak menurun lalu berbelok. Setelah belokan, Arga langsung ngerem refleks. Di depan sana, cahaya. Bukan lampu jalan, tapi lampu rumah. Beberapa titik kuning pucat, berdiri, berjajar rapi. Atap-atap rendah, kelihatan di balik kabut tipis. Di depan dia bertemu desa. Arga menghembuskan napas lega tanpa sadar. Syukurlah, dia masuk ke area itu. Jalannya kembali beraspal, walau sempit. Rumah-rumah berdiri rapat, tapi bukan rumah modern. Dindingnya kusam, catnya pudar. Beberapa jendela terbuka, tirainya bergerak pelan kena angin malam. Aneh, tapi nyata. Yang bikin Arga merinding sedikit, desa itu terlalu tenang. Nggak mati,
tapi juga nggak hidup. Ada lampu menyala, tapi jarang kelihatan orang. Dia pelan-pelan nyetir, matanya nyari papan nama desa. Biasanya ada, entah di gapura, entah di pinggir jalan. Mobil berhenti, dekat bangunan kecil, mirip pos ronda. Lampunya nyala. Di depannya ada bangku kayu. Di situ duduk seorang pria paruh baya, pakai jaket tipis, rokok di tangan, tatapannya kosong ke arah jalan. Arga turun dari mobil. "Permisi Pak," katanya sopan. Pria itu nengok, wajahnya biasa saja, kulit sawo matang, rambut mulai memutih, matanya tenang. Tapi terlalu tenang. "Iya," jawabnya singkat. "Ini desa apa ya Pak?" tanya Arga. Pria itu diam sebentar, kayak mikir, terus jawab, "Ya desa sini." Jawaban itu bikin Arga senyum kaku. "Maksud saya, namanya Pak." Pria itu mengangguk pelan. "Oh, nggak ada namanya." Arga ketawa kecil, ngira itu bercanda. Tapi wajah pria itu datar, nggak ada senyum, nggak ada tanda bercanda. "GPS saya mati," lanjut Arga. "Saya mau antar paket. Jalan keluar, ke arah mana ya Pak?" Pria itu berdiri. Gerakannya pelan, sendinya bunyi sedikit. Dia menunjuk ke arah belakang Arga, ke jalan yang baru dilewati. "Lewat situ." "Tapi tadi saya masuk dari situ juga." "Iya," kata pria itu. "Memang dari situ." Nada suaranya netral. Kayak itu jawaban paling masuk akal. Arga mulai ngerasa nggak enak. Tapi dia tahan. Dia masih mikir, ini cuma desa terpencil, dengan warga yang nggak banyak omong. "Oh ya Pak," katanya lagi. "Sekarang hari apa ya?" Pria itu nggak langsung jawab. Dia lihat ke langit sebentar, lalu ke arah lampu pos ronda. "Selasa," katanya, "tanggal 12. Arga refleks ngecek jam tangan. Selasa? Iya, tapi tanggal di jamnya nunjuk angka 13. Lewat tengah malam sebentar lagi. "Masih tanggal 12 ya Pak?" tanya Arga. Pria itu menatapnya. Tatapannya lama, bukan tajam, tapi bikin Arga pengin mengalihkan pandangan. "Iya," katanya pelan. Sunyi jatuh di antara mereka. Angin lewat, bikin daun-daun berdesir. Lampu pos ronda kedip sebentar, lalu stabil lagi. Arga tersenyum canggung. "Baik, Pak. Makasih ya." Dia balik ke mobil. Mesin dinyalain lagi. Sebelum masuk, dia sempat nengok ke arah pria itu sekali lagi. Pria itu masih berdiri di tempat yang sama. Ngelihat ke arah mobil. Tangannya turun di samping badan. Rokoknya udah mati. Tapi nggak dibuang. Arga muter balik. Mengikuti jalan yang katanya jalan keluar. Dia ngerasa perutnya agak nggak enak. Kayak ada yang ganjel tapi belum bisa dijelasin. Baru beberapa meter jalan, dia sadar satu hal kecil yang bikin jantungnya berdetak lebih cepat. Waktu dia masuk tadi, di tikungan depan ada papan kayu kecil. Catnya putih, tulisannya udah pudar. Dia yakin banget tadi lihat itu. Sekarang, papan itu nggak ada. Yang ada cuma tiang kosong. Berdiri miring. Tanpa tulisan apapun, Arga memperlambat mobil. "Perasaan tadi ada," gumamnya. Dia lanjut jalan. Lampu mobil menyapu aspal, rumah-rumah, dan jalan yang terasa makin panjang. Terlalu panjang untuk ukuran desa sekecil itu. Dan entah kenapa, meski mesin mobil masih nyala normal, jam di dashboard belum berubah 1 menit pun sejak tadi. Arga terus nyetir, sampai ujung jalan itu berakhir di pertigaan kecil. Lampu mobil menyinari 3 arah sekaligus. Tapi, nggak ada satupun papan penunjuk. Cuma jalan sempit, semuanya kelihatan sama. Aspal tua, rumah di kiri kanan, dan lampu kuning redup. Lalu dia berhenti, dan mesin masih hidup. Tapi dia matiin lampu depan sebentar. Entah kenapa, dia pengen lihat desa ini tanpa cahaya mobilnya sendiri. Lampu-lampu rumah tetap nyala, nggak terang, tapi cukup buat nunjukin bentuk-bentuknya. Beberapa rumah punya teras kecil, ada kursi plastik, pot bunga kering, sandal yang ditata rapi. Terlalu rapi buat desa yang jarang dilewatin orang luar. Arga nyalain lampu lagi, dan milih belok kiri secara acak. Belum sampai 50 meter. Dia lihat satu-satunya tempat yang kelihatan hidup, warung kecil di pojok jalan. Lampunya paling terang dibanding rumah lain. Etalasenya penuh, meski isinya sederhana mie instan, rokok dan minuman botol. Arga parkir di depan warung itu. Begitu dia buka pintu mobil, suara bel kecil di atas pintu warung
langsung bunyi. Kring. Seorang perempuan keluar dari balik etalase. Umurnya sekitar akhir 30-an. Rambutnya diikat rendah. Bajunya sederhana. Wajahnya lelah. Tapi matanya awas. Malam, kata perempuan itu. Malam? Jawab Arga. Masih buka ya? Masih, katanya singkat. Arga masuk. Bau kopi hitam langsung kecium. Warungnya sempit, tapi bersih. Lantai disapu, rak ditata rapi. Di dinding ada kalender kertas. Arga melirik refleks. Kalender itu terbuka di bulan yang sama dengan sekarang. Tapi tanggalnya disilang sampai angka 12. Bu, kata Arga pelan. Sambil pura-pura lihat minuman. Ini desa apa ya, Bu? Perempuan itu menatapnya sebentar. Tatapannya gak curiga, tapi juga gak heran. Desa sini, jawabnya. Persis seperti pria di pos ronda. Arga nahan napas. Namanya gak ada? Tanya Arga lagi. Perempuan itu mengangkat bahu. Gak pernah ada yang nyebut nama. Terus, alamatnya kalau ada kiriman gimana? Jarang ada kiriman, katanya. Hampir gak pernah. Kata hampir itu bikin Arga bergidik halus. Dia ambil sebotol air mineral. Tangannya sedikit gemetar waktu naruh di meja. Beropa, Bu? Ambil aja. Gak usah bayar, perempuan itu menggeleng. Gak perlu, Arga makin gak enak. Dia tetap ngeluarin uang dan ninggalinnya di meja. Perempuan itu gak melarang, tapi juga gak bilang terima kasih. Arga duduk di bangku kecil, dekat pintu. Bu, maaf ya, katanya. Saya kurir, GPS mati. Saya mau keluar desa, tapi kok muter-muter. Perempuan itu menuang kopi ke cangkirnya sendiri. Tangannya mantap, gak goyah. Keluar ya, katanya pelan. Memang suka susah. Suka. Arga mendongak. Maksudnya, sering ada yang nyasar ke sini? Perempuan itu berhenti menuang kopi. Dia ngangkat kepala, menatap Arga lama. Kadang, katanya. Tapi gak banyak. Terus mereka bisa keluar. Perempuan itu duduk di bangku seberang Arga. Jarak mereka gak sampai 1 meter. Beberapa bisa, katanya. Beberapa ya tinggal. Kata tinggal diucapkannya datar. Gak sedih, gak senang. Arga ketawa kecil. Tegang. Tinggal karena betah? Perempuan itu gak langsung jawab. Dia minum kopinya pelan. Karena gak nemu jalan? Katanya akhirnya. Di luar, angin lewat. Bunyi bel pintu warung bergoyang pelan. Meski pintunya gak kebuka. Arga ngerasa tengkuknya dingin. Bu, katanya pelan. Sekarang hari apa ya? Perempuan itu tersenyum tipis. Senyum pertama sejak Arga datang. Selasa, katanya. Tanggal 12. Arga menendok. Dia buka ponsel. Jam masih sama seperti tadi. Belum berganti hari. Padahal perasaannya, dia udah lama banget di desa ini. Kalau jam berapa, Bu? Jam 11 lewat? Jawabnya cepat. Arga cek jam di ponsel. Sama. Selalu sama. Bu tinggal di sini udah lama? Tanya Arga. Suaranya mulai serak. Perempuan itu mengangguk. Dari dulu. Dari kapan tepatnya? Perempuan itu menatap kalender di dinding. Dari tanggal 12. Arga berdiri. Dia ngerasa harus segera pergi. Perutnya mual ringan. Bukan karena takut. Tapi karena terlalu banyak hal kecil yang gak nyambung. Saya mau coba keluar lagi, Bu. Perempuan itu ikut berdiri. Hati-hati di jalan. Nanti kalau saya balik lagi, kamu mungkin balik. Potongnya pelan. Atau mungkin gak. Arga melangkah ke pintu. Sebelum keluar, dia nengok sekali lagi. Bu, katanya. Kalau boleh tahu, nama ibu siapa? Perempuan itu tersenyum lagi. Kali ini lebih samar. Gak penting, katanya. Di luar, udara malam terasa lebih berat. Arga masuk mobil, nutup pintu agak keras, mesin nyala. Balik ke jalan utama desa. Waktu mobil jalan, dia lihat kaca spion. Warung itu masih ada. Lampunya menyala. Perempuan itu berdiri di ambang pintu, ngelihat ke arah mobil, sampai Arga belok, dan pandangannya terputus. Beberapa meter kemudian, Arga ngerem mendadak di persimpangan yang barusan dilewatin. Kalender kertas tergantung di tiang kayu kecil. Sama persis seperti yang di warung. Halaman bulan ini, semua tanggal dicoret sampai 12, dan di bawahnya tertulis dengan spidol hitam. Jangan tanya hari ke-13.
Tulisan di kalender itu terus kebayang di kepala Arga. Bahkan, setelah dia ngelewatin persimpangan tadi, tangannya dingin di setir. Napasnya pendek-pendek, tapi dia maksa buat tetap fokus ke jalan. Cuma tulisan orang iseng, gumamnya. Lebih ke buat tenangin diri sendiri. Dia nyetir lurus, nggak belok kemana-mana. Niatnya simpel, keluar dari desa secepat mungkin. Balik ke jalan besar, cari sinyal, beres. Masalahnya, jalan lurus itu nggak pernah benar-benar lurus. Setiap beberapa puluh meter, selalu ada belokan kecil. Nggak tajam, cuma lengkungan halus yang bikin arah berubah tanpa terasa. Arga sadar. Setelah beberapa menit, dia nggak tahu lagi dia menghadap ke arah mana. Rumah-rumah masih ada. Polanya sama. Teras kecil, lampu kuning, jendela setengah terbuka. Beberapa rumah punya radio menyala pelan. Suaranya samar, tapi selalu lagu yang sama. Lagu lama, nadanya datar, diputar berulang. Jam di dashboard masih nunjuk angka yang sama. Belum bergerak 1 menit pun. Arga mulai ngomel sendiri. Ini jam rusak atau gimana sih? Dia nekan gas sedikit. Mobil nambah kecepatan, tapi sensasi bergeraknya aneh. Kayak mobilnya jalan, tapi jaraknya nggak nambah. Dia ngerem lagi waktu nemu papan kayu di pinggir jalan. Kali ini ada tulisannya. Panah ke kiri, keluar desa. Panah ke kanan, balik. Arga ngerutukin alis. Balik kemana coba? Dia pilih kiri. Mobil belok, jalanan makin sempit. Rumah mulai jarang. Lampu-lampu kuning berkurang, diganti kegelapan dan bayangan pohon. Arga ngerasa sedikit lega. Ini mirip jalan masuk tadi. Ini harusnya jalan keluar. Sekitar 2 menit kemudian, dia mulai sadar sesuatu. Aspal yang dilewatin mobilnya sama. Retakan di tengah jalan, bekas tambalan, bahkan kaleng penyok di pinggir aspal. Semua persis. Dia mengerem keras. Di depan mobilnya, berdiri pos ronda yang sama. Lampu yang sama. Bangku kayu yang sama, dan pria parubaya itu. Pria itu masih di sana, berdiri di tempat yang sama seperti tadi. Jaketnya sama, posisinya sama, bahkan rokok mati itu masih di tangannya. Arga turun dari mobil, dengan emosi yang udah mulai bocor. Pak, katanya, suaranya naik tanpa dia sadar. Ini jalan keluar kan? Pria itu mengangguk pelan. Iya, tapi saya muter balik ke sini lagi. Iya. Arga narik napas panjang, nahan emosi. Pak, saya udah lewat sini tadi. Jamnya nggak jalan, jalan berubah. Ini desa apa sih? Pria itu menatap Arga. Tatapannya tenang, tapi ada sesuatu di dalamnya. Bukan ancaman, tapi kepastian. Kamu jangan muter-muter, katanya. Lah, terus gimana caranya keluar? Pria itu menunjuk ke arah lain, bukan ke jalan yang barusan Arga lewati. Jalan kecil di samping pos ronda. Nyaris ketutup bayangan. Lewat situ, Arga nenggok. Jalan itu sempit banget. Aspalnya retak, rumput tumbuh di pinggir. Kayak jalan lama yang udah jarang dilewati. Tadi Bapak nggak nunjuk jalan ini. Karena tadi, kamu belum siap. Jawab pria itu ringan. Kata belum siap bikin Arga merinding. Siap buat apa? Pria itu nggak jawab. Dia cuma duduk lagi di bangku, ngelihat ke depan. Seolah Arga udah nggak ada di situ. Arga berdiri beberapa detik, bimbang. Logikanya udah mulai goyah. Tapi nalurinya nyuruh dia buat terus bergerak. Diam terlalu lama di desa ini rasanya bukan pilihan. Dia naik mobil lagi. Belok ke jalan sempit itu. Begitu mobil masuk, suasananya langsung beda. Lampu rumah nggak ada, cuma lampu mobil dan cahaya bulan yang ketutup awan. Jalan menurun pelan. Suara ban di aspal terdengar lebih keras dari sebelumnya. Arga ngelirik spion. Desa itu perlahan menghilang. Lampu-lampu kuning satu persatu lenyap di tikungan. Ya, ini dia, bisiknya. Sekitar 1 menit jalan, kabut tipis mulai turun. Bukan kabut tebal, tapi cukup buat bikin pandangan buram. Arga memperlambat mobil. Lalu, tanpa suara apapun, mesin mobil mati. Arga refleks muter kunci. Sekali, 2 kali. Mesin gak nyala. Gak ada bunyi apa-apa. Jangan sekarang, katanya lirih. Di tengah kegelapan itu, Arga sadar, ada satu hal yang masih nyala. Jam digital di dashboard. Angkanya masih sama. Dan untuk pertama kalinya sejak dia masuk desa itu,
Angkanya berkedip, detik berjalan. 1, 2, 3. Lalu, semua angka berubah serentak. Kan moju, mandar. Dari jam 23:59 menit ke jam 23:58 menit. Arga menelan ludah. Di luar, di balik kabut, terdengar suara langkah kaki. Pelan, teratur. Lebih dari satu. Bukan lari. Bukan tergesa-gesa. Seolah mereka tahu Arga nggak bisa kemana-mana. Dan di saat itu juga, lampu kecil di ujung jalan menyala lagi. Lampu kuning. Lampu desa. Di belakangnya, seolah jalan keluar yang barusan dia lewati enggak pernah ada. Arga nggak langsung nengok ke belakang. Badannya kaku, tangannya masih disetir, jantungnya berdegup pelan, tapi berat. Bunyi langkah kaki itu berhenti beberapa meter dari mobil. Nggak ada suara napas, nggak ada suara orang ngomong. Cuma diam. Kabut di depan mobil mulai menipis, tapi yang kelihatan bukan jalan keluar. Aspal itu berakhir begitu saja. Seolah jalan itu belum pernah selesai dibangun. Pelan-pelan, Arga memberanikan diri nengok ke spion. Di belakang mobil, berdiri dua orang, pria pos ronda itu, dan perempuan pemilik warung. Mereka berdiri berdampingan, jaraknya cukup dekat, tapi nggak saling lihat. Tatapan mereka ke arah mobil, tepat ke arah Arga. Wajah mereka sama tenangnya seperti sebelumnya. Seolah ini cuma kejadian biasa. Arga buka pintu mobil. Kakinya turun ke aspal yang dingin. Kenapa mobil saya mati? Tanya Arga. Suaranya lebih lelah daripada marah. Karena kamu sudah terlalu jauh. Jawab perempuan itu. Jauh kemana? Keluar hari. Kalimat itu bikin Arga nyengir kecil. Stres. Bu, saya cuma mau keluar desa. Saya nggak mau tinggal. Saya juga nggak paham maksud ibu. Perempuan itu melangkah, mendekat. Sepatunya berhenti tepat di depan lampu mobil yang mati. Kamu masih mikir ini soal desa, katanya. Padahal bukan. Arga nengok ke pria pos ronda. Pak, pria itu menghela napas pelan. Lalu duduk di kap mobil. Seolah capek berdiri terlalu lama. Dulu, katanya, desa ini ada. Kok dulu? Arga langsung nyamber, karena sekarang nggak. Lanjut pria itu, setidaknya, buat orang luar, mereka berjalan pelan kembali ke arah desa. Entah kenapa, Arga ikut. Bukan karena disuruh, tapi karena nggak ada pilihan lain. Karena mobilnya mati, jalan di depan buntu, dan desa itu selalu ada di belakangnya. Lampu-lampu kuning kembali menyala satu persatu saat mereka masuk. Desa itu seperti bernapas lagi. Mereka berhenti di lapangan kecil, tanahnya padat. Ada bekas jejak kaki lama. Di tengah lapangan berdiri tiang bendera. Tanpa bendera. Dulu, kata perempuan itu, desa ini berdiri di jalur lama. Jalan lintas kecil. Orang lewat. Mampir. Kenal kami. Terus, Arga berdiri, memeluk diri sendiri. Udara malam terasa makin dingin. Terus jalur besar dibangun. Sambung pria itu, desa ini gak masuk rencana. Jalan dialihkan. Peta diperbarui, nama kami nggak dicantumkan. Arga mengernyit. Terus kenapa bisa kayak gini? Perempuan itu menatap langit. Karena waktu terakhir kami dicatat adalah malam itu. Malam apa? Kata Arga. Malam Selasa, tanggal 12. Arga mulai ngerti arah ceritanya. Tapi otaknya menolak nerima penuh. Ada apa di malam itu? Pria itu berdiri lagi. Kebakaran. Satu kata itu jatuh berat. Bukan besar. Lanjutnya, tapi cukup buat bikin desa ini rusak. Ada yang mati, ada yang bertahan. Bantuan datang telat, setelah itu desa kami pelan-pelan ditinggal. Terus kalian? Tanya Arga. Kami nggak pergi, jawab perempuan itu. Kami nunggu. Nunggu apa? Nunggu dicatat lagi. Angin lewat, bikin tiang bendera berdecit pelan. Tapi karena nggak pernah dicatat, lanjutnya, malam itu nggak pernah lewat. Arga mengusap wajahnya. Ini gila. Bukan, potong pria itu. Ini cuma lupa. Arga menatap mereka bergantian. Terus kenapa saya bisa masuk? Kamu lewat jalur lama. Kata perempuan itu. Jalur yang udah gak dipakai, tapi belum benar-benar ditutup. Dan kenapa saya susah keluar? Pria itu menatap Arga dalam-dalam. Karena kamu sudah tahu hari ke-13. Kalimat di kalender langsung terngiang. Orang yang tahu
lanjut pria itu. Harus milih. Milih apa? Perempuan itu mendekat, pergi, dan lupa desa ini pernah ada. Atau, tanya Arga pelan. Atau tinggal, jawabnya. Dan berhenti di tanggal 12. Arga menoleh ke arah rumah-rumah. Lampunya tenang, terlalu tenang. Seperti orang-orang yang sudah lama berdamai dengan keadaan. Kalau saya pergi, kata Arga, apa yang terjadi sama kalian? Perempuan itu tersenyum tipis. Kami tetap di sini. Dan, kalau saya tinggal, kamu jadi seperti kami, jawab pria itu. Ingat. Tapi nggak bisa bergerak. Sunyi menyelimuti mereka bertiga. Arga tahu. Malam ini belum selesai. Tapi juga tahu. Nggak semua orang yang masuk desa ini benar-benar keluar. Dan pilihan itu nggak akan lama lagi menunggunya. Arga berdiri lama di lapangan itu. Nggak ada yang mendesaknya buat jawab. Pria pos ronda dan perempuan warung sama-sama diam. Seolah pilihan itu bukan sesuatu yang perlu diburu. Di desa ini, waktu memang nggak pernah benar-benar jalan. Kalau saya pergi, kata Arga, suaranya serak. Saya bakal lupa semuanya. Perempuan itu mengangguk pelan. Pelan-pelan. Enggak langsung. Awalnya cuma kayak mimpi yang bangun kesiangan. Lama-lama ya hilang. Terus kenapa kalian masih ingat? Kami nggak pernah pergi. Jawab pria itu singkat. Arga tertawa kecil. Tapi nggak ada lucunya sama sekali. Berarti keluar dari sini bukan soal jalan ya? Bukan. Kata perempuan itu, soal keputusan. Mereka berjalan lagi. Kali ini ke arah ujung desa yang jarang dilewati. Rumah makin sedikit. Lampu makin jarang. Udara terasa lebih dingin. Lebih kosong. Arga sadar. Ini pertama kalinya mereka berjalan tanpa muter. Di ujung itu, ada jalan tanah kecil, bukan jalan aspal. Bekas roda lama masih kelihatan, tapi sudah hampir tertutup rumput. Lewat sini, kata pria itu. Arga berhenti, ini jalan keluar? Iya, jawabnya. Tapi cuma ada, kalau kamu benar-benar mau keluar. Kalau saya ragu, jalannya nggak ada, kata perempuan itu datar. Arga menatap jalan itu. Rasanya biasa, bahkan terlalu biasa. Gak ada kabut, gak ada tanda aneh, cuma jalan tanah menuju gelap. Terakhir, kata Arga, menoleh ke mereka. Kalau saya keluar, desa ini tetap gak ada. Pria itu tersenyum kecil, senyum pertama yang benar-benar kelihatan manusiawi. Desa ini ada, katanya. Selama ada yang ingat, tapi gak semua ingatan perlu dibawa pulang. Arga mengangguk pelan, dia gak bilang apa-apa lagi. Dia melangkah ke jalan tanah itu. Beberapa langkah pertama, gak ada yang berubah. Lampu desa masih kelihatan di belakang. Tapi setelah langkah kelima, keenam, cahaya itu mulai redup. Langkah ke-10, Arga ngerasa kepalanya ringan, kayak habis bangun tidur, terlalu cepat. Langkah ke-15, suara desa menghilang. Dan di langkah terakhir, dia sadar satu hal aneh. Dia gak lagi yakin, kenapa dia berjalan ke arah ini. Tapi kakinya tetap jalan. Arga tersadar dengan kepala nempel di setir. Mesin mobil masih nyala. Lampu jalan terang. Aspal mulus. Jalan besar. Dia mengangkat kepala cepat-cepat. Jam di dashboard menunjukkan jam 0:17. Tanggal di ponsel, Rabu, tanggal 13. Hah, Arga terengah. Dia lihat sekeliling. Nggak ada desa, nggak ada hutan rapat. Cuma persimpangan biasa dengan papan petunjuk arah yang jelas. GPS nyala normal. Paket di kursi sebelah masih ada. Arga duduk lama, sebelum akhirnya nyetir lagi. Diantar paket itu tanpa masalah. Penerima nggak aneh. Rumahnya normal. Semuanya berjalan seperti malam biasa.